Kakak pernah dengar nggak statement katanya kalau orang dikatakan selingkuh itu hanya untuk orang yang sudah menikah? Aku nggak setuju sih. Saya nggak setuju. Enggak. Enggak. Enggak sih, enggak. Iya, Alasannya kenapa? karena kalau misalnya pacaran tuh dia masih seleksi gitu, tapi kalau misalnya menikah dia kan udah apa ya, ada ikatan, ada janji gitu. Jadi menurut aku kalau pacaran tapi selingkuh itu tuh bukan selingkuh tapi itu seleksi. Ya, perselingkuhan itu bisa saja dari orang pacaran. Bisa kayak dari sembunyi dari chatting atau telepon. Ya apapun yang semua sembunyi itu bisa dikatakan selingkuh. Pacaran juga termasuk komitmen gak sih? Jadi kurang setuju sama statement itu. Ketika kamu udah punya hubungan ya, entah apapun itu, pacaran, tunangan, ataupun menikah, itu tetap ada status yang mengharuskan kita untuk punya komitmen itu sendiri. Jadi kalau misalnya selingkuh hanya untuk orang menikah, menurut saya agak nggak adil untuk orang-orang yang sudah mau berkomitmen untuk memiliki status dengan kamu sih. Ya karena orang pacaran juga banyak yang selingkuh gak sih? Iya. Dan kalau misalnya menurut aku kalau misalnya pacaran itu juga harus jaga komitmen juga. Menurut kakak, jika pasangan kita membatasi pertemanan kita dengan lawan jenis, kira-kira itu termasuk toxic relationship atau enggak? Kalau untuk membatasi, enggak sih ya. So, itu termasuk juga sih. Toxic sih karena menurut aku kalau kita punya pasangan bukan membatasi kita untuk berteman sama orang lain, tapi memang salah gitu berteman sama lawan jenis gitu kan, enggak. Justru mungkin dari teman kita bisa jadi buat rezeki kita atau apa. Karena kalau kayak gitu kan kita menutup akses ya buat pasangan kita. Harusnya dia bisa berkembang, tapi dengan kalau kita batasin malah jadinya nggak berkembang. Selama itu nggak terlalu ekstrim sampai kita nggak boleh sama sekali punya, menurut saya itu hal yang wajar untuk dilakukan. Karena kan ya sebagai manusia pada umumnya seharusnya juga kita udah bisa memilih-milih pertemanan lah, mana yang memang seharusnya kita bisa punya pertemanan dengan lawan jenis atau enggak, apalagi kalau kita udah punya pasangan ya gitu. Karena kan bebas ya, harusnya kita mau sama siapa aja temenannya. Karena kalau digituin hubungannya kayak terikat banget sih, kayak di posesif gitu. Soalnya gue pernah juga kayak gitu. Jadi kayak apa ya, nggak bebas gitu pertemanannya kita. Sebenarnya balik lagi ke hubungannya sih ya. Kalau misalnya dikatakan toksik, mungkin bisa jadi toksik kalau itu tuh udah berlebihan gitu. Ibaratnya tuh si pasangan kita tuh kayak ngebatasin segala hal, segala sisi pertemanan kita gitu. Nah itu tuh kalau menurut aku sih toksik sih gitu. Karena kalau misalnya kita berteman ya itu tuh kan kita pengen bersosialisasi, maksudnya dilarang-larang gitu. Tergantung ngebatasinnya nyampe mana. Kalau yang benar-benar sampai nggak boleh ya itu termasuk toksik sih. Iya. Kecuali kalau misalnya emang dua-duanya setuju, baru itu nggak toksik sih kalau menurut aku. Lebih suka pasangan yang balas chatnya harus cepat atau balas chatnya lama? Kalau saya tuh 50-50 sih. Tapi lebih mending tuh ketemu langsung daripada chatting. Tergantung sih. Kalau misalnya cepet juga oke, kalau nggak cepet juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya emang dia sibuk dan balasnya lama itu kan wajar ya. Tapi kecuali dia emang nggak ngapa-ngapain gitu, terus dia balasnya lama, itu sih baru dipertanyakan kenapa. Kita berarti bukan prioritas. Pasti yang cepat. Walaupun pasti dia ada kesibukan lain ya, dari dia balas cepat atau enggaknya. Kalau misalnya dia sibuk, gue ngarepinnya kayak dia ngasih tahu dulu, oh gue nih lagi sibuk nih, jadi gue bakal balas chat lo lama. Otomatis pengennya cepet dong, responsif gitu. Karena ibaratnya ya balik lagi sih, nggak bisa dipaksain juga ya kalau misalnya lu harus balas chat gue cepet nih gitu. Karena kan tergantung situasinya juga, malah tahu dia lagi ada kesibukan, urgent atau apa gitu. Tapi ntar dikasih tahu gitu, kalau misalnya balas dia itu tuh balas lama itu kenapa gitu. Lama nggak masalah, yang penting dibalas. Lebih suka cepet pastilah. Yes. Iya. Kalau aku sih kayak terserah dia mau balas, cuman kayak ya yang penting kabarin aja gitu, karena kan kehidupan dia nggak cuma tentang kita doang. Kakak lebih suka bucin ke orang atau lu yang dibucinin? Dia sih bucin ke aku. Dua-duanya. Lebih suka dibucinin sih pastinya. Suka bucinin orang. Bucin ke orang. Ya dibucinin pasti. Lebih enak nggak sih dibucinin? Karena dibucinin itu sebenarnya hal yang agak terlalu tricky ya. Kayak misalnya bilangnya saya bucin ke kamu, padahal kalau menurut kita enggak. Kayak mungkin love language-nya beda atau gimana, jadi dia bilangnya bucin ke kita, menurut kita itu terlalu toxic maybe. Jadinya mendingan aku yang bucin ke dia deh. Kayak kita dapetin feedback juga sih gitu, karena kayak berarti dia suka sama gue, apa sayang sama gue gitu. Ya karena enak aja kalau sama-sama bucin. Kalau bucin sendiri kayak capek.
Kakak lebih suka pasangan yang friendly ke semua orang atau pasangan yang cuek? Friendly ke semua orang deh kayaknya. Iya, friendly sih. Mendingan cuek kata gue. Yang friendly ke semua orang. Friendly sih. Cuek sih, kayak lebih cool aja gitu. Friendly tapi tahu batasan sih. Kalau friendly ke semua orang pasti dia welcome ke semua orang, jadi kita pikirannya overthinking gitu. Misalnya dia lagi jalan sama temen yang cowok, pasti kita bakal overthinking juga ke dia karena friendly-nya itu bakal bikin kita cemburu. Karena kalau misalnya cuek itu hanya akan membatasi orang untuk bisa membuat pertemanan. Kalau misalnya dia terlalu cuek, agak nggak baik juga sih menurut saya secara pribadi. Teman-teman semua jangan lupa Buat subscribe subscribe channel YouTube VC Project. VC Project. VC Project. VC Project.